Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyam wa syahral qiyam. Asyhadu an la ilaha illallahul mawjudu azalan wa abadan bila makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan li jami'il insan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Hadratal kiram, yang mulia para alim, para ulama, para asatidah, para orang tua kita semuanya, wabil khusus DKM Masjid Baitur Rahman Riskem, dan semua jamaah sholat isya dan taraweh yang semoga semuanya dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di malam yang mulia ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, nikmat sempat, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini untuk bersama-sama melaksanakan Qiyamul Lail, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjut tolabul ilmi, dilanjut taraweh berjamaah, dilanjut witir berjamaah, yang insya Allah nanti malam menjelang sahur kita ketemu kembali untuk menambahkan sholat tahajud. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, suri tauladan kita, yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua, seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman Riskem, semuanya diakui sebagai umat Muhammad, dan kelak di akhirat di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa ini, Pak? 10. Oh siap. Siap, nanti jam 8 saya selesai dengan lanjutin sendiri gitu ya. Jamaah sholat isya dan taraweh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan kita diciptakan di alam semesta ini tak lain tak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah aku ciptakan, Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian, di bulan Ramadan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita semua tidak hanya dituntut untuk memperbanyak amal ibadah saja, tapi juga didorong untuk meningkatkan kualitas amal ibadah,
bukan hanya kuantitas ibadahnya, tapi juga ditingkatkan kualitas ibadahnya. Sebagaimana firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita dulu mati, ya ada. Sekarang hidup menjadi ada, diciptakan untuk beribadah. Liyabluwakum, kita hidup ini ujian supaya Allah menguji kalian manusia, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian wahai manusia, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik amalnya, yang paling berkualitas amalnya, tidak hanya yang banyak amalnya. Orang yang banyak amalnya, kelihatannya banyak di yaumul hisab, ya, di screening banyak amalnya, amal sholat, sedekah, haji, puasa dan lain sebagainya banyak. Giliran di yaumul mizan, di hari penimbangan amal, ternyata yang banyak ini ada riyaknya, ada sombongnya, ada ujubnya, ada yang amal dia tanpa ilmu dan lain sebagainya. Gak ada harganya di sisi Allah. Akhirnya timbangannya masih berat amal buruknya. Jadi beda kualitas dan kuantitas. Maka di Ramadan yang penuh mulia ini, kita tidak hanya diperintahkan untuk memperbanyak kuantitas amal saja, tapi juga bobot kualitas amal ibadah kita harus ditingkatkan jamaah sekalian. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Lantas bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Tentunya yang pertama adalah ibadah kita harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam matan Zubatnya beliau berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia, orang Islam maksudnya, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, mereka beribadah, a'maluhu, maka semua amal ibadahnya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat nggak pakai ilmu, sholatnya jadi maksiat. Puasa nggak pakai ilmu, maka dapatnya ju' wal atos, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Haji nggak pakai ilmu, ya sama saja wisata religi. Sedekah, infak nggak pakai ilmu, sama dengan nyawer, karena tidak didasari dengan ilmu. Oleh karena itu firman Allah Ta'ala yang pertama kali turun bukan aqimus sholah, bukan atuz zakah, tapi apa? Iqra. Yang pertama kali turun bukan sholatlah kalian, puasalah kalian, hajilah kalian, bukan. Pertama turun adalah Iqra. Apa makna Iqra? Ngajilah kalian, belajarlah kalian. Karena dengan belajar tahsulul ilmah, engkau akan mendapatkan ilmu sebagai pondasi di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru sampai sini sudah jam 8 aja nih. Terus gimana ini nasibnya ini? Oke, lanjut ya. Kita gas-gas saja. Terus contoh, saya sering di masjid jamaah sekalian lihat orang sholat, ya, itu semuanya pokoknya ngangkat tangan. Mau ruko, angkat tangan. Allahu Akbar. Sini ya, geser ya. Mau itidal, angkat tangan. Sami Allah liman hamidah. Lah, terus kemudian bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, angkat tangan. Nah, ini kok angkat tangan terus kayak ada polisi aja. Padahal yang disunnahkan untuk mengangkat tangan di dalam sholat hanya 4, Pak. Ini kalau nggak tahu ilmunya kan jadi batal sholatnya. Lebih 3 kali gerakan.
Hanya 4 yang disunahkan kita mengangkat tangan di dalam sholat. Pertama, inda takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, pertama kali takbir Allahu Akbar. Yang kedua, indar ruku, ketika kita akan ruku. Yang ketiga, indal iktidal, ya. Ketika kita iktidal itu disunahkan mengangkat tangan, dapat pahala. Yang keempat terakhir, ketika indal qiyam, dari tahiyat awal. Ya, tahiyat awal kalau kita sholat isya tadi nih, ya, rakaat kedua kan kita tahiyat awal. Kita naik ke atas, disunahkan mengangkat kedua tangan. Selain itu tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Maka kalau ada orang sholat selain 4 tempat itu mengangkat tangan, judulnya gerakan tambahan di luar sholat. Di dalam madhab Syafi'i ada orang sholat 3 kali bergerak dengan gerakan yang besar, batal sholatnya. Coba, niatnya mau semangat cari kesunahan padahal bodoh, malah batal sholatnya. Gara-gara apa, Pak? Sukanya tadarus, gak suka taklim. Tadi kan ada pengumuman itu, kalau lagi ngaji jangan tadarus, itu betul. Karena tolabul ilmi itu ibadah yang paling penting. Sebelum tadarus, sebelum sholat, sebelum puasa, ngaji itu yang paling penting. Karena ibadah tidak akan sah, tidak akan diterima tanpa tahu ilmunya. Ini baru masalah angkat tangan. Ya, ada juga yang ketika i'tidal nih, Pak. Nih, sami Allahu liman hamidah, tangannya begini. Ada nggak? Ada. Itu gimana itu? Sholat itu harus tumak nina. Harusnya kan sami Allahu liman hamidah. Sudah diem, nggak usah malah gerakan tambahan 3 kali batal. Ini kelihatannya sepele tapi penting. Urusan sholat loh. As-sholatu imaduddin. Sholat ini tiangnya agama. Karena sholatnya rusak, kelihatannya kuantitas sholatnya banyak. Dia subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, 5 waktu jamaah, tarawih jamaah, qiyamul lail sampai 1000 rakaat. Tapi dia batal. Nggak tahu kalau dia batal, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, supaya amal kita berkualitas, harus kita lakukan dengan istiqomah ataupun konsisten, terus menerus. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amal ibadah adalah amal ibadah yang dilakukan secara konsisten, istiqomah, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Daripada borongan. Jadi Allah tuh nggak suka borongan, Pak. Ya, sukanya karyawan kayak jenengan gini, berangkat terus istiqomah, ya, berangkat terus, walaupun sedikit yang penting berangkat. Walaupun hanya sholat, contoh kita melakukan amal istiqomah apa sih? Habis subuh saya harus baca surah Yasin, seumpama ini. Setiap habis subuh saya harus baca surah Yasin, karena keutamaannya surah Yasin untuk melancarkan semua urusan dunia maupun urusan akhirat. Setiap subuh baca Yasin, istiqomah, khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 keramat, kemuliaan. Jangan cari sakti, Pak, ya, jangan pengen jaduk, pengen sakti, pengen kebal, gak ada manfaatnya, ya. Carilah istiqomah, sedikit tapi istiqomah jauh lebih dicintai Allah, jauh lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena ini sudah lebih jam 8, adalah ikhlas. Supaya amal kita berkualitas, kita harus dasari dengan ikhlas. Allah Ta'ala berfirman,
wad'ullaha mukhlishina lahuddin, sembahlah Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas itu kayak jenengan lagi boker, itu namanya ikhlas. Ya, kita kalau lagi boker, tahu boker nggak sih? Tahu ya? Boker, pernah nggak kita ngitung berapa cemplungan yang sudah masuk itu? Nggak pernah. Pernah nggak kita nengok kayak apa ya bentuknya ya? Nggak pernah. Pernah nggak kita kemudian menyesali kita telah membuang itu? Nggak pernah. Kita lakukan dengan sangat wibawa, sangat wibawa, sangat legowo, sangat ikhlas, tidak ada paksaan. Ya toh, malah kalau ditahan mules. Sama ibadah itu kalau ditahan, diundur-undur, ya males. Kayak boker, kalau diundur-undurmu mules. Ibadah diundur-undur males. Jadi ikhlas itu kayak kita Kita kalau sudah sedekah nggak usah. Sudah sedekah itu kita mengeluarkan kotoran. Semoga kita dibersihkan, ya. Seperti itu makna ikhlas. Nah, jadi kesimpulannya adalah jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, supaya amal ibadah kita berkualitas, dipertimbangkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu, dasari semua amal ibadah kita dengan ilmu. Rajinlah taklim, rajinlah ngaji, cari guru. Dan di sini yang saya tahu setiap malam ngaji ya. Setiap, kalau di luar Ramadan setiap ba'dah maghrib ngaji. Berangkat Pak kalau ada waktu. Kalau nggak kerja off, berangkat. Karena ngaji itu makomnya yang paling pertama sebelum ibadah. Intinya ibadah itu ngaji. Kalau nggak ngaji ibadah rusak. Ya, yang kedua adalah istiqomah. Ibadahnya dengan istiqomah, bukan anget-anget tai ayam. Awal Ramadan full sampai luar, sekarang masih full, ya loh, masih full. Yang nggak ada mungkin husnudon saya cuti, bukan males tapi cuti. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur sampai akhir Ramadan. Kita semua tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi